teliti satu persatu ya. Jadi kalau betul Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto, yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Lagi-lagi isu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati kembali menguat setelah terakhir Pak Prabowo mengirimkan sebuah hadiah berupa karangan bunga kepada Ibu Megawati karena Ibu Mbak Banteng ini berulang tahun kemarin. Menurut salah satu pakar politik yaitu Adi Prahitno mengatakan bahwa ada dua kemungkinan ketika Pak Prabowo dan Ibu Megawati ketemu. Yang pertama adalah mempertanyakan posisi Hasto setelah menjadi tersangka, namun Hasto tidak ditahan. Yang kedua adalah tentu saja mengkaitkan hubungan Prabowo dengan keluarga Jokowi. Maka dari itu kita lihat dan dengarkan sama-sama videonya berikut ini. Teliti satu persatu ya. Jadi kalau betul Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto, yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara dua elit. Tapi yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan. Kalau mau jujur sebenarnya, publik sudah bosan kapan misalnya menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati. Karena kalau kita bicara tentang konteks kepentingan politik, apa urgensinya bagi Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Dulu mungkin Prabowo butuh support politik, merangkul semua partai, merangkul pihak-pihak yang kalah pilpres. Tujuannya adalah akomodasi politik, mengamankan kepentingan politik parlemen, sehingga tidak ada resistensi dan protes apapun. Terakhir, lalu apa pentingnya bagi rakyat jika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto? Apa urgensinya bagi rakyat di bawah ketika Prabowo Subianto jadi bertemu dengan Megawati? Harus diakui, ini tidak ada relevansinya. Rakyat ya tetaplah rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto murni menurut saya hanya sebatas kepentingan elit partai. Saya kira kehidupan rakyat kembali normal. Yang bekerja tetap bekerja, yang tidak bekerja mereka sibuk mencari pekerjaan, yang susah untuk mengakses pendidikan terus mereka berjuang supaya pendidikan mereka bisa jangkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemiskinan, kesejahteraan yang dihadapi oleh rakyat yang ada di bawah teruslah pastinya hanya dipikul oleh mereka. Kita tahu misalnya Megawati itu kan menitipkan minyak urut kepada Prabowo sebagai salah satu bentuk bagaimana perhatian Mega kepada Prabowo, karena pastinya Prabowo sebagai presiden itu energinya terkuras habis. Jadi kalau pegel-pegel, kalau lagi capek tentu harus menggunakan minyak urut. Kan itu yang secara simbolik bisa dipahami oleh publik. Begitupun misalnya ketika Megawati Soekarno Putri berulang tahun, Prabowo mengirimkan anggrek yang saya kira sebagai bentuk keagrapan dan kehangatan keduanya, yang saya kira secara personal hubungan keduanya itu baik-baik saja dan melampaui hubungan-hubungan secara politik, karena publik tahu sepanjang 2014, 2019 dan 2024 tentu PDIP dan Gerindra saling berhadap-hadapan dengan yang lainnya. Jadi
peristiwa politik yang saling bersaing itu sepertinya sangat mudah bisa dilupakan, dan yang paling penting hubungan personal keduanya itu per hari ini sangat kelihatan akrab dan chemistry-nya cukup terbangun ketika secara simbol politik ya Megawati memberikan minyak urut dan kemudian Prabowo Subianto membalas dengan memberikan bunga anggrek lah kira-kira begitu. Lalu bagaimana sikap politik PDIP seterusnya? Jadi kalau kita membaca secara umum, memang secara psikologi politik PDIP itu tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo, dan bahkan Megawati menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk memberikan dukungan politik, mensupport secara total visi misi program yang kemudian ingin diwujudkan oleh Prabowo Subianto. Dalam konteks itulah kemudian agak rumit sebenarnya membaca bagaimana sikap politik PDIP, karena pada saat yang bersamaan PDIP itu tidak mau ya mendelegasikan kadernya untuk menjadi bagian dari menteri misalnya. Jadi rumit membaca bagaimana sikap politik yang secara resmi yang mungkin nanti akan kita tunggu dalam kongres yang bulan April akan mereka lakukan. Tapi secara prinsip bagi saya PDIP itu sangat kelihatan sekali tidak mau berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Tapi pada sisi yang lainnya PDIP itu akan berada di luar kekuasaan politik. Luarnya itu tampak agresif, luarnya itu tidak ingin menjadi bagian dari pemerintah secara fisik, tapi secara politik, secara kepentingan saya kira PDIP sudah menyamakan bagaimana persepsi, bagaimana soal chemistry, dan hubungan-hubungan politik dengan Prabowo itu saling beririsan dan saling bekerja sama. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang mengatakan sikap politik PDIP yang semacam ini sepertinya PDIP main di dua kaki. Satu sisi bekerja sama dengan Prabowo Subianto, tapi pada sisi yang lainnya PDIP berada di luar kekuasaan politik. Jadi kita tinggal tunggu nanti apa sikap resmi yang akan disampaikan oleh PDIP, bagaimana sikap-sikap resminya ini nanti akan dijadikan sebagai guidance bagaimana PDIP dalam postur kabinet dan postur pemerintahan Prabowo di masa yang akan datang. Tapi satu hal, memang PDIP Megawati itu tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo. PDIP dan Megawati itu yang ada persoalan hanya dengan Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya sikap PDIP ini kan menegaskan dengan Prabowo oke saja, tapi tidak dengan Gibran dan Jokowi. Dua hal yang kemudian menurut saya berbeda satu sama yang. Tapi hari ini kondisi politiknya sudah berubah. Apapun judulnya, Prabowo Subianto itu adalah Presiden Republik Indonesia yang pastinya agenda dan kegiatan politiknya luar biasa sibuk. Apalagi pada saat yang bersamaan secara dukungan politik, per hari ini hanya PDIP yang secara formal belum menentukan dukungan. Meski secara substansi PDIP sudah bekerja sama dengan Prabowo tentu saja. Artinya apa? Dilihat dari segi kepentingan politik, kalau bicara tentang soal bagaimana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto, mestinya pihak PDIP, pihak Megawati mungkin harus lebih serius dan lebih agresif bagaimana mendekati Prabowo yang saat ini posisinya sebagai presiden. Jadi jangan dibalik seperti yang dulu di mana memposisikan Prabowo dan Gerindra itu masih butuh PDIP dan Megawati untuk dirangkul untuk kerjasama politik. Tapi kalau kita sudah bicara tentang 100 hari lebih Prabowo jadi presiden, harus mulai dibalik logikanya, di mana PDIP dan Megawati lah yang mestinya harus jauh lebih serius, lebih agresif dan lebih mantap untuk meyakinkan Megawati untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Karena apapun Prabowo Subianto sebagai presiden adalah sosok orang penting di negara kita ini yang mesti diperlakukan dalam tanda kutip ya, istimewa. Jadi jangan diperlakukan Prabowo dan Gerindra sebagai pihak yang butuh untuk bertemu dengan PDIP dan Megawati. Tapi hari ini mesti diposisikan bagaimana Megawati dan PDIP yang butuh dan perlu bertemu dengan Prabowo. Jadi Pak Prabowo jadi ketemu Bu Mega, Bang? Apa? Ya kalau rencana pertemuan kan pasti ada terus, gitu. Jadi waktunya kita nggak tahu kapan kan. Tidak harus masuk ke dalam juga, tapi komunikasi kebersamaan itu menurut saya itu penting. Lagi-lagi tadi itu membangun stabilitas politik itu kadang-kadang itu nggak harus semuanya masuk juga. Yang posting dengan yang nggak posting itu untuk urusan soal keaktifan di media sosial aja. Ada yang cenderung lebih aktif ya.
Ada yang cenderung kurang aktif ya, tapi bukan berarti dia nggak posting, dia lagi nggak kerja gitu. Kalau orang melihat itu sebagai pemborosan, saya yakin itu enggak. Saya yakin itu enggak. Nah, itulah tadi cuplikan videonya. Kita tunggu saja kepulangan Presiden Bapak Prabowo dari luar negeri kembali ke Indonesia. Apakah yang akan terjadi lagi setelah isu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati kembali menguat karena sudah saling bertukar kado. Sedangkan menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan mengatakan bahwa dalam sebuah podcast selalu ada rencana pertemuan antara kedua tokoh politik tersebut. Bagaimana pendapat sahabat mengenai ini? Silakan komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.